Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3, tema 7. Di subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan mempelajari jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Ini ada di halaman 78 sampai dengan 79. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini yang pertama, dengan mencermati gambar, adik-adik dapat mengidentifikasi keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, dengan bekerja sama dengan teman di kelas, adik-adik dapat membuat daftar keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik. Di sini ada jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Jadi membuat pakaian itu ada beberapa prosesnya adik-adik. Kalau adik-adik kan sekarang tinggal pakai aja ya bajunya. Nah sebetulnya ini dari awalnya adalah dari pohon di sini ya. Dari pohon kapas, kemudian kapas yang tadi masih berbentuk bundaran-bundaran kapas begitu ya. Ini kemudian dipintal atau memintal kapas ya. Prosesnya namanya proses memintal kapas. Nah, alatnya seperti ini zaman dulu adik-adik. Ya, dipintal seperti ini lalu nanti diulir-ulirkan di sini baru dia sudah menjadi benang. Nah, setelah menjadi benang nanti ditenun ya. Prosesnya namanya menenun kain. Ya, ditenun ya. Jadi kainnya tuh ada yang alurnya ke sini dan nanti ada yang ke sini tenun ya, kemudian setelah itu akan menjadi kain. Nah, ini belum selesai adik-adik. Setelah itu akan dipotong-potong mengikuti pola ya. Prosesnya namanya membuat pola baju. Nah, setelah dibuat pola baru kemudian dijahit seperti ini ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu bahwa proses menjahit ada dua, yaitu dengan mesin jahit yang biasa, yaitu kita kakinya akan digerak-gerakkan, atau yang modern menggunakan mesin, yaitu hanya tinggal menginjak mesinnya saja dia sudah bergerak sendiri. Lalu nanti akhirnya baru akan menjadi baju seperti ini ya. Baju yang kita pakai modelnya macam-macam, warnanya macam-macam, modelnya macam-macam, bentuknya juga. Nah, amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian nih ya. Yang tadi pekerjaan mereka beragam bukan? Ya, ada banyak pekerjaannya ya adik-adik. Yuk kita tulis keberagaman pekerjaan yang kamu lihat, yang kita lihat tadi. Ada contohnya di sini. Yang pertama, petani kapas, tugasnya adalah menanam kapas. Lalu kemudian berikutnya ada pemintal kapas. Yang ini ya adik-adik. Ya, dia tugasnya memintal serat kapas menjadi benang. Ya. Lalu kemudian berikutnya tugas penenun kain. Dia menenun benang menjadi kain, seperti ini menjadi kain. Lalu kemudian perancang busana atau pakaian, dia merancang, jadi membuat pola. Jadi untuk menghasilkan baju kayak gini berarti pola tangannya seperti apa, pola depan seperti apa, pola belakang seperti apa, lalu dia gunting. Nah itu tugasnya perancang busana atau pakaian. Dan terakhir ada penjahit baju, dia yang sudah dipotong-potong tadi polanya, dia yang menyatukan dengan mesin jahit. Ya, tugasnya adalah membuat baju berdasarkan pola ya, atau menjahitnya. Nah, selanjutnya kamu dapat menentukan jenis pekerjaan lain juga. Ada banyak sekali adik-adik jenis pekerjaan yang ada saat ini. Ya, kalau tadi kan kita terkait dengan membuat pakaian. Kalau di luar itu banyak sekali. Ya, yuk kita tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan. Kak Rina di sini ada membuat 5. Contohnya ada guru, dokter, montir. Montir itu yang bekerja di bengkel ya adik-adik, membetulkan motor. Nah, guru, dokter, montir, masinis, dan pilot. Kita lihat yuk tugasnya apa aja. Nah, kalau guru tugasnya memberikan ilmu, pengetahuan, dan sikap yang baik kepada kita ya sebagai siswa.
Kemudian untuk dokter memberikan pelayanan kesehatan bagi siapa? Bagi masyarakat. Sakit gigi, kita ke dokter, kita pusing, sakit panas, dan lain sebagainya, kita ke dokter. Yang ketiga ada montir, memperbaiki kendaraan yang rusak atau butuh perawatan. Ya, jadi kalau motornya mogok, olinya harus diganti. Nah, ini pekerjaan montir, dia bekerjanya di bengkel. Kemudian ada masinis, adik-adik, ya, bertanggung jawab menjalankan kereta api. Kalau adik-adik naik kereta, di kepala keretanya itu nanti ada yang mengendalikan kereta, ya, yang menjalankan, yang memberhentikan, ya, yang melapor ke stasiun bahwa keretanya sudah mau sampai. Nah, itu tugas dari masinis dan tanggung jawabnya adalah menjalankan kereta api. Kemudian ada pilot, ya. Nah, pilot bertanggung jawab menerbangkan pesawat, ya, pesawat adik-adik. Jadi misalnya kita mau pergi keluar kota, tapi ingin cepat menggunakan jalur udara, kita pakai pesawat. Nah, pilot yang menerbangkan pesawat, ya. Nah, itu adalah pekerjaan yang beragam ya adik-adik ya. Masih ada banyak lagi pekerjaan lainnya, boleh adik-adik tambahkan lagi sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang pernah adik-adik lihat. Oke adik-adik? Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Mohon dimaafkan apabila Kak Rina ada kesalahan dalam kata ataupun dalam materi yang diberikan. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman lainnya. Ditunggu video berikutnya ya. Dadah!